Kejadian yang akan kuceritakan malam ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Awal pertama kali aku bisa merasakan dan melihat hal-hal gaib adalah ketika aku melihat sosok wanita tua di sekitaran rumahku. Dan sejak aku melihat sosok wanita tua itu, aku menjadi lebih sering melihat sosok-sosok yang tidak terlihat itu dan mengalami kejadian-kejadian yang aneh di rumahku. Mulai dari suara-suara misterius yang asalnya entah dari mana, suara ketukan pintu tanpa ada yang mengetuknya sama sekali, bahkan barang-barang yang tiba-tiba saja berpindah-pindah tempat. Saat usiaku beranjak umur 17 tahun, ketika itu teman-temanku sedang membicarakan sesuatu. Aku mendengar ada desas-desus yang mengatakan ada gerbang ke dunia lain, dunianya mereka. Dan ketika ada gerbang dunia lain itu, maka banyak sosok-sosok yang akhirnya keluar masuk ke tempat kita. Sejujurnya selama aku bisa melihat mereka, aku memang tidak menjadi orang yang pemberani juga. Ditambah, aku belum pernah melihat gerbang dunia lain atau gerbang gaib itu. Sampai tibalah malam itu. Saat itu malam Jumat, aku dan kedua orang tuaku berencana ke rumah sepupuku yang cukup jauh dari rumahku. Untuk menuju ke rumah sepupuku itu, ada satu titik yang menjadi patokan, yaitu sebuah benderan. Iya. Singkat cerita, kami melewati bundaran itu, lalu lanjut ke rumah sepupuku. Ada satu mitos di bundaran itu. Katanya kalau lewat atau mutar di bundaran itu, kita harus membunyikan klakson dengan tujuan meminta izin atau permisi lewat kepada para penunggu yang ada di sana. Dan yang menariknya, cerita teman-temanku tentang gerbang gaib atau dunia lain itu konon ada di bundaran itu. Ketika aku lewat sana, sebenarnya tidak ada hal yang aneh. Bahkan sepenglihatanku pun, aku tidak melihat ada gerbang, pintu, atau apapun itu yang bentuknya gaib. Tidak ada. Sampailah kami di rumah sepupuku.
Kami lanjut mengobrol. Meskipun yang mengobrol ya orang tua aku dengan sepupunya. Aku hanya diam sambil mendengarkan sesekali. Sampai mereka pun membahas desas-desus tentang gerbang gaib yang ada di bundaran itu. Aku pun menyimaknya. Aku coba rangkum dari obrolan-obrolan yang kudengar dari mereka. Namun masih sama saja seperti yang kudengar dari teman-temanku. Tidak ada yang aneh. Singkat cerita, sekitar jam 10:30 malam kami pun pulang. Dan ya untuk kedua kalinya, kami harus melewati jalur yang sama, yaitu bundaran. Mobil pun semakin mendekati bundaran itu. Pikiranku tentang gerbang gaib di dalam bundaran itu ataupun di sana masih mengganjal. Aku membuka jendela. Aku duduk di kursi tengah di belakang pengemudi. Aku buka jendelanya lebar-lebar. Aku coba intip keluar untuk melihat ke arah bundaran itu. Dan ketika kulihat sekitar beberapa meter saja dari mobil kami, dari kejauhan saja aku bisa melihat ada yang beda. Iya, ada yang berbeda dari bundaran itu. Kini kulihat ada sebuah tugu. Dari kejauhan jalan kulihat tugu itu berdiri kokoh, berwarna kuning dan amat besar. Saking besarnya, dari jarak pandangku aku tidak bisa melihat ujung dari tugu tersebut. Aku hanya bisa tercengang melihat ukuran tugu itu. Ketika semakin mendekat, kulihat tugu itu bersinar dan menyilaukan mataku. Dan ketika kau lihat lagi, hal itu sudah hilang, tidak ada. Di antara keluargaku mungkin hanya aku saja yang melihat tugu itu. Karena orang tua aku tidak ada yang meresponnya. Keesokan harinya, aku mendengar kabar bahwa menurut mereka yang bisa melihat hal-hal seperti itu, memang benar. Gerbang gaib di bundaran itu terlihat atau terasa menyerupai tugu kuning yang amat megah. Dan itu persis seperti yang kulihat malam itu. Berarti aku melihat pintu masuk untuk berada di dimensi yang lain. Gerbang gaib, portal.